udah datang suara aku udah kedengeran belum? Coba dinyalain dulu videonya. Ada siapa aja nih? Iza, Ajus, Ages, Fauzan, Raizen. Mana videonya? Ada Angel, Alin, Sasa, Iza ada? Iza ada nggak? Ages, mana nih Ages? Angel videonya ada nggak? Oke, by the way, buat yang kelas minggu kemarin ya, kita kan bahas kemampuan geometri ya. Kemampuan geometri, ada ini nih yang bahas TO, inget nggak? Bahas TO, ada 4 nomor kan yang belum kelar, yang buat latihan di rumah. Nah, ada yang mau nanya nggak? Udah sempat ngerjain belum? Ajus gimana Ajus? Saya nggak ikut minggu lalu, Kak. Oh, nggak ikut? Oke. Kalau Raizen? Belum sempat lagi. Oke, Fauzan gimana Fauzan? Halo Fauzan. Cuman nggak selesai. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kamu nggak ada mic-nya? Lagi error. Oh iya. Fauzan ada yang mau ditanyain nggak kalau gitu? Ini mana nih yang lain? Michiko, videonya mana Michiko? Sasa mana? Michiko ada nggak Michiko? Ada, Kak. Videonya mana? Nah, kalau Michiko gimana? Udah sempat itu ngerjain yang minggu lalu? Aku minggu lalu nggak ikut tryout, Kak. Bukan tryout kelasnya? Yang ada bahas TO. Oh iya. Apa diturunin videonya? Yang math modeling ya? Bukan kemampuan geometri. Hah? Oke. Oh, aku kemarin nggak ikut kelas, Kak. Oh, nggak ikut. Oke. Bisa ada nggak Mesha? Iya, Coba Kak. videonya Mesha. Oh ya, sebentar, Kak. Udah, Mesha minggu lalu ikut kelas yang geometri. Enggak, kayak aku minggu lalu nggak ikut kayaknya. Kayaknya. Oke. Mana lagi nih? Ages tadi bilang ini ya lagi error ya. Lagi nggak stabil koneksinya. Jadi nggak bisa on cam. Alin ada nggak Alin? Ada, Kak. Alin, coba videonya bisa nggak? Sebentar. Sasa ada? Nah, Alin gimana? Alin minggu kemarin ikut kelas? Ikut, Kak. Udah sempat ini nggak dikerjain? Belum. Ya udah kerjain dulu ya nanti ya. Oke, ini udah lumayan banyak yang masuk. Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku mulai aja deh ya. Yang persamaan garis. Hari ini jadi persamaan garis, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat juga sih. Nah, oke. Tadi aku udah lihat hasil tesnya. Ternyata untuk urusan grafik-grafik nih kayaknya masih banyak yang bingung nih ya. Yang berhubungan dengan grafik. Coba kita bahas. Jadi di sini nanti aku bakal reviewnya lebih yang berhubungan dengan grafik aja ya. Jadi nggak yang rumus-rumus. Kalau rumus-rumus kan kalian udah dapat tuh ya, yang rumus-rumus persamaan garis, persamaan kuadrat, udah dapat di kelas mat yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin yang belum terlalu dibahas itu atau belum terlalu dilatih yang ada grafik-grafiknya ya kayak tes tadi ya. Ini kan sengaja nih aku kasih grafik-grafiknya
Kenapa? Karena kalau berdasarkan UTBK yang tahun lalu, nah itu mirip sama yang soal nomor 6 nih. Gitu ya. Ini tuh pakai konsep banget sih sebenarnya ngerjainnya. Jadi nggak perlu masukin rumus macem-macem, tapi kalau ngerti konsepnya sebenarnya bisa yang nomor 6 ini. Oke? Sama yang nomor 7 juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi harus ngerti banget nih konsep grafiknya. Yaudah, coba kita bahas. Nah, pertama kita coba latihan dulu gambar persamaan garis dari yang paling gampang ya. Misalnya ada persamaan garis Y sama dengan X. Nah, kalau kayak gini udah kebayang nggak kira-kira di kepalanya tuh grafiknya gimana sih nanti jadinya? Kalau belum kebayang, coba kita masukin aja ya, X-nya 1,1, Y-nya 1,1. Kalau misalnya X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Berapa guys? Coba jawab guys. Kalau Y sama dengan X, X-nya 1, Y-nya? 1 juga kan? X-nya 2, Y-nya? 2. 2, X-nya 0, Y-nya? Berapa? Nggak apa-apa, dijawab aja. 0 juga, Kak. X-nya min 1, Y-nya? Min 1. Min 1, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kalau kita gambar nih, ini 1, jadinya kan nanti gini kan. Gini, 0 di sini, tengah, min 1 di sini. Nah, terus tinggal tarik garis. Right? Gitu kan, ini garisnya lurus ya maksudnya ya. Nah, inilah Y sama dengan X. Terus kalau misalnya nanti ada Y sama dengan X plus 1, udah kebayang nggak tuh? Kira-kira garisnya bakal gimana nih, garis grafiknya ya. Coba satu-satu lagi aja. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1, X-nya 1, Y-nya? 2, 2. X-nya min 1, Y-nya? 0. 0. Nah, coba kita bikin ya. 0, 1 berarti kan di sini ya. Terus 1, 2 berarti kan ini ya. Min 1, 0 berarti sini kan. Jadinya dia gini kan. Yang Y sama dengan X plus 1 ya, yang hijau ini ya. Nah, sekarang kalau bukan plus 1 tapi min 1, Y sama dengan X min 1. Kira-kira grafiknya bakal gimana nih? Coba. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 0. 0. X-nya 2, Y-nya? 1. X-nya 2. 1. X-nya min 1, Y-nya? Min 2. Min 2. Gini kan? Nah, coba kita gambar lagi. 1,0. Jadi kan di sini ya. 2,1. 2,1 berarti di sini ya. Min 1, min 2 berarti di sinilah kira-kira ya. Nah, udah deh kita tarik garis. Nah, kira-kira gini. Nah, inilah dia yang Y sama dengan X min 1 ya. Nah, jadi kelihatan nggak nih? Kalau sebenarnya ya, ini basicnya kan dia Y sama dengan X ya. Yang tengah ya, yang biru. Y sama dengan X. Terus ternyata kalau misalnya dia ada X plus 1 ya. Ini tuh kayak cuman dari grafik yang Y sama dengan X ini ya. Y sama dengan X. Naik gitu loh. Jadi kayak digeser sebanyak 1 ke atas. Kelihatan nggak? Jadi grafik yang hijau ini kan. Nah, terus kalau misalnya dia X min 1, itu kayak dari grafik yang tadi biru, itu kayak digeser ke bawah nih. Ke bawah min 1 gitu kan ya. Atau digeser ke bawah sebesar 1.
Ya kan, jadi itu kayak yang di plus 1 min 1-nya itu kayak cuman ngegeser dia ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, kira-kira gitu tuh. Coba nanti kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ini aja nih. Buat bikin grafik nih, kita gambar ulang yang lebih rapi. Kelihatan kan? Y sama dengan X, dia gini. Y sama dengan X plus 1. Atau jangan plus 1 deh sekarang. Misalnya plus 3 ya, plus 3 kita lihat. Nah, ya kan dia cuman naik 3 nih. Ya kan, naik sampai 3 satuan ke atas. Terus, kalau misalnya X min 2. Nah, kelihatan kan? Cuman kegeser sebanyak 2 ke bawah gitu kan ya, kalau dikurangin. Kalau ditambahin naik, gesernya, kalau dikurangin turun gitu aja ya. Nah, terus sekarang kita bandingin sama yang misalnya bukan ini ya, bukan X tapi misalnya 2X ya. 2X. Nah, kelihatan nggak yang ungu ini ya, yang 2X ya. Ternyata dia kemiringannya tuh makin terjal, ya nggak? Kalau dibandingkan yang merah tuh dia makin terjal ya ke atasnya. Gimana kalau dia sekarang bukan 2 tapi setengah X. Nah, yang biru ini ya, biru lagi sorry, yang hitam ini sama dengan X. Ternyata dia kayak makin landai gitu justru ya, makin landai. Kalau misalnya ini kan sebenarnya, makanya dia kenapa di depan X itu M gradien, ya kan, dia menunjukkan kemiringannya ya. Jadi kalau gradiennya makin gede nih, misalnya aku sekarang 3X dulu deh. Nah, ini kan makin gede ya, gradiennya dari 2, dari 1 malah 1, kedua, ketiga, kita lihat perhatiin garisnya, ternyata dia makin terjal gitu ya kemiringannya. Jadi dia naik ke atas kan. Grafiknya naik ya, grafiknya naik. Dan makin terjal naiknya gitu ya. Apalagi misalnya Y10 deh misalnya. Kita lihat. Nah, ya kan makin terjal lagi. Terus ini ada yang chat apa ya? 0, apa nih 0? Oke, terus nah, tadi kita ulangin yang setengah X. Nah, dia makin landai. Coba kita lihat kalau misalnya 1/4 gitu ya, 1/4. Tuh, kelihatan kan? Dia makin kecil, gradiennya makin landai gitu ya. Si grafiknya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dia gradiennya minus gitu. Kita lihat, misalnya min X. Nah, kelihatan ya? Ternyata dia grafiknya turun. Jadi tadi naik kan, naik sini, dia sekarang turun. Gitu. Kalau misalnya Y sama dengan min 2X deh, kita lihat. Nah, gitu ya. Tetap turun, tapi dia kemiringannya lebih terjal gitu ya. Karena kan dia M-nya besarannya lebih terjal, lebih gede kan ya, 2 gitu. Jadi grafiknya turun, tapi kemiringannya tetap lebih terjal. Oke, itu kalau yang minus. Nah, terus coba kita perhatiin yang ini nih ya. Ini dulu, X sama min X. Kelihatan nggak mereka tuh saling tegak lurus. Jadi ini sudut yang ininya tuh 90 derajat. Ya nggak? Nah, makanya ada tuh kalau misalnya rumus yang, ingat gak nih, kalau dia tegak lurus, kan M1 kali M2 sama dengan min 1, ya kan? Nah, coba kalau kita lihat dari gambar, oh dia kan X sama min X nih ya. Berarti dia gradiennya 1 sama min 1. Tegak lurus, ya kan? Bener nih, jadinya min 1.
Oke. Bisa juga nih, misalnya selain ini ya. Sekarang kalau misalnya 2x. Kita gambar 2x. Nah ini kelihatan ya, nggak tegak lurus kan ya sama min x. Tapi kalau sama min setengah x coba. Nah. Kelihatan nggak guys kalau ini tegak lurus? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Coba kita masukin lagi. Dia berarti kan tadi 2 sama min 2 ya. Min setengah, sorry. 2 sama min setengah. Sama dengan coret-coret min 1. Makanya dia ada rumus ini gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Persamaan garis. Jadi ini kalian grafiknya pun harus udah kebayang ya nanti ya. Kalau misalnya 2x gitu ya, kira-kira nanti bakal gimana grafiknya. Atau 2x plus 1 gitu. Bakal gimana grafiknya. Oke. Ini bakal kepake banget buat jawab soal-soal konsep yang tadi ya, kayak nomor 6 sama nomor 7 gitu. Nah, lanjut. Sekarang yang persamaan kuadrat. Dari yang paling simpel dulu. Y sama dengan X kuadrat. Nah, udah kebayang nggak kira-kira grafiknya gimana? Kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? 0. Nah, X-nya 1, Y-nya 1. 1, X-nya 2, Y-nya 2, Y-nya berapa guys? 4. 4. X-nya min 1, Y-nya 1. 1. Nah, coba kita plot ya. 0,0 di tengah. 1,1 di sini. 1 ya. 2,4 di sini kan. Min 1,1 di sini. Ini sebenarnya ada satu lagi nih, min 2,4 ya. Nah, kalau kita gambar sambungin titiknya kan jadinya gini ya. Tuh, oke. Ini yang basicnya ya. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat, dia grafiknya melengkung, simetris ya, simetris. Terus membukanya ke atas ya. Kan U gini kan, jadi membuka ke atas. Nah, kalau misalnya nih sekarang aku ada Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, sekarang kira-kira udah kebayang nggak nih? Bakal gimana grafiknya? Ayo. Naik ke atas 1. Iya, naik ke atas 1 ya. Jadi kira-kira jangan pakai biru. Yang lain aja. Ya, kira-kira naiknya gini lah gitu ya. Kalau misalnya X kuadrat min 2 gimana? Ke bawah 2. Ke bawah ya, ke bawah 2 gitu kan. Jadi kira-kira nanti gini nih. Gitu. Terus kalau misalnya sekarang Y sama dengan, ini dihapus dulu deh. Min X kuadrat. Minus sekarang. Kalau minus gimana? Buka ke bawah. Buka ke bawah ya. Buka ke bawah, jadi kira-kira nih titiknya di sini, di sini. Ya, kira-kira gini ya. Gitu. Terus, nah sekarang kalau Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Kira-kira gimana? Bisa nggak kita langsung bilang, oh dia naik 4 nih, bisa nggak? Nggak bisa. Guys? Nggak bisa ya, kalau yang kayak gini gimana nih berarti? Cari apanya dulu nih kalau kayak gitu? Titik potong. Titik potong. Jadi gimana dong? Kalau sumbu X, titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Oke, titik potong
Sumbu X kan berarti pas Y-nya sama dengan 0 kan ya. Nah, berarti kan X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini kita bisa faktorin dapat berapa tuh? X plus 2, X plus 2. X plus 2. Nah, jadi ini kalau misalnya ada persamaan kuadrat, kita faktorin ya kan. Terus dapat nih akar-akarnya kan ya. Berarti akar-akarnya kalau di sini apa? X sama dengan min 2. min 2 kan. Ini tuh maksudnya apa akar-akarnya? Nah, ini maksudnya adalah dia titik potongnya dengan sumbu X, ya enggak? Jadi nanti dia memotong di sini nih. Ini by the way kan dia akarnya kembar ya, sama-sama min 2. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya dia motongnya cuma di satu titik doang gitu ya. Cuman di min 2 doang. Kalau misalnya akarnya ada 2, berarti dia kira-kira grafiknya bakal motongnya gini nih. Gimana ya? Sini deh. Seret gitu ya. Ini kan bakal ada 2 titik potong ya kalau kayak gini kan. Nah, ini yang akar-akarnya ada 2. Gitu. Terus ada juga nanti kalau yang nggak bisa difaktorin, nggak dapet akarnya nih. Kadang-kadang ada juga kan yang kayak gitu. Itu berarti dia nggak ada titik potongnya. Kayak ngelayang gini. Gitu ya. Nah, ini udah dapet titik potong dengan sumbu X. Coba kita cari yang titik potong dengan sumbu Y ya. Sumbu Y. Berarti tadi X sama dengan 0. Berarti pas X sama dengan 0, Y-nya berapa nih? 4. Y-nya 4 ya. 4. Nah, berarti kan nanti motongnya di sini ya. Kira-kira berarti grafiknya seret. Gini kan. Gitu. Jadi kalau misalnya udah yang X kuadrat plus 4X plus 4 gitu ya, itu nggak bisa langsung kita geser-geser aja, tapi harus cari dulu nih akar-akarnya, titik potongnya gitu ya. Coba kita lihat lagi lebih lanjut. Tadi kan yang X kuadrat, nah gini kan ya kelihatan. Kalau kita cuman tambah misalnya 4, nah cuman naik 4 doang kan ya. Terus kalau dikurangin, cuman turun doang 4. Terus tadi ada yang kita minusin. Nah, ya kan, kayak gini kan. Nah, sekarang gimana kalau bukan X kuadrat tapi 2 ya, ada 2-nya, 2X kuadrat. Dia jadi bagaimana nih ya? Nah, kelihatan nggak 2X kuadrat nih yang warna biru ya? Yang warna biru. Jadi dia, ternyata, lebarnya ini kayak menyempit gitu ya. Dibandingin yang X kuadrat ya. Lebih ngerucut gitu dia. Coba lagi misalnya 4 ya, 4X kuadrat. Kuadrat. Nah, ya kan makin ngerucut lagi. Terus kalau misalnya sekarang jangan min deh, setengah dulu, setengah X kuadrat. Nah, kelihatan nggak? Dia makin lebar ya justru ya. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya di grafik persamaan kuadrat, kalau dia di sini A-nya, ya kan, di sini A-nya itu makin gede angkanya, dia makin nyempit nih grafiknya. Kalau misalnya makin kecil, makin lebar, gitu ya. Terus kalau minus, ya dia cuman kebalik aja, ya. Minus, terus abis itu ditambahin, kira-kira naik turun nih nanti. Kalau misalnya minus setengah X kuadrat kita tambahin 2, misalnya kira-kira grafiknya naik turun. Gimana guys? Turun. Turun, yakin? Tambah 2. Dia naik ya. Walaupun dia membukanya ke bawah, tapi dia naik gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang misalnya berapa G? Min 1/4 X kuadrat.
Kalau kita kurang misalnya kurang min 4, kurang 4, naik atau turun? Turun. Nah, turun ya. Kayak gitu sifatnya. Terus satu lagi tadi coba kita gambar ulang tuh yang x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ya kan bener kan ya? Jadi kayak gini dia. Oke. Terus misalnya kita gambar yang akarnya beda nih. Misalnya apa ya? Akarnya min 2 sama min 3 misalnya. Jadinya kan x kuadrat min 5x plus 6 kan. Itu mah akarnya 2 sama 3, sorry. Akarnya 2 sama 3. Nah, kelihatan kan nih, jadi memotong sumbu X-nya di 2 titik ya, 2 sama 3, gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau nyoba apa nggak? Nyoba yang lain. Akar, Kak. Akar apa? Tadi kalau akar di komputerku gimana ya? Kalau nggak bisa, nggak usah, Kak. Oh, ini nih ada nih kayaknya. Nah, akar berapa? Akar X, gitu. X kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ini kalau yang X doang ini ya, gini. Terus X kuadrat ya mau tadi ya. X kuadrat plus 4X nih. Kita yang lain-lain kita ini aja deh. Biar nggak ribet. Wih, ternyata gini dia. Karena kan dia ini ya, sebenarnya akar X kuadrat plus 4X plus 4 itu kan sama aja kayak akar dari X min 2 kuadrat, ya nggak? X min 2. X plus 2. Sorry, X plus 2 kuadrat. Nah, X plus 2 kuadrat kalau diakarin, otomatis dia nanti jadinya mutlak kan ya. Mutlak X plus 2, coba aja. Kita lihat. Kalau mutlak X plus 2. Tuh, sama persis kan ya? Yang X plus 2, mutlak X plus 2 sama yang akar X kuadrat plus 4X plus 4. Sip. Ada lagi nggak yang mau dicoba? Udah? Ngerti nih yang persamaan kuadrat? Ini ada yang chat apa nih? Kak, saya mau tanya dong, tadi yang memotong di 3 sama 2 karena apa ya, Kak? Tadi kan yang di 3 sama 2, kita X kuadrat min 5X plus 6 kan? Nah, ini di zoom deh, zoom. Nah, kelihatan ya, motong di 2 sama 3 kan? Coba kita faktorin nih. Tadi apa tuh? X kuadrat min 5X plus 6. Kalau kita faktorin jadi apa nih? X min 2, X min 3. X min 2, X min 3 kan? Terus kalau disama dengan 0, berarti kan akar-akarnya di X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, jadi ini yang kita faktorin ini adalah dia akar-akarnya maksudnya titik potong ya, titik potong dengan sumbu X-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berpotongan di 2 titik 2 sama 3, kenapa? Karena akar-akarnya ya ada 2 gitu. Difaktorin, di akar-akar ada 2, ternyata jadinya motongnya di 2 titik. Gitu, jelas nggak kira-kira? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi yang mau nanya? Terus misalnya kalau yang contoh nggak ada akar apa ya? Misalnya min X kuadrat. X kuadrat min X min ini ada plus 1. Nah, nih kita lihat. Ini kan dia nggak ada motong di sumbu X ya. Nggak ada motong di sumbu X, berarti nggak ada akar-akarnya. Nah, coba aja kalian faktorin nih, bisa nggak? Pasti nggak bisa.
karena emang dia nggak ada berpotongan di sumbu X gitu. Oke. Nah, itu kalau kalian udah belajar di fungsi kuadrat kan juga ada namanya ini ya, yang D itu ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini tapi enakan nonton lagi ya videonya ya. Ada tentang definite positif, definite negatif, gimana ngetesnya. Dan si D ini buat apa. Oke. Cuman kalau basicnya itu dia kalau untuk yang persamaan kuadrat, kalau A-nya itu lebih dari 0, dia grafiknya membuka ke atas. Kalau A-nya itu kurang dari 0, ini maksudnya ini ya, A yang di ini, A X kuadrat plus BX plus C ya, di persamaan umumnya ya. Jadi A-nya itu yang bilangnya di depan X kuadratnya. Kalau dia kurang dari 0, dia membuka ke bawah, gitu kan. Nah, berarti tadi yang persamaan garis, by the way, kalau M-nya lebih dari 0, grafiknya gimana? Lebih dari 1, sorry. M-nya lebih dari, benar, lebih dari 0. Lebih dari 0, grafiknya gimana nih? Dari kiri ke atas. Iya, naik ya, jadi grafiknya naik gini kan ya. Kalau M-nya kurang dari 0, Kanan ke bawah. turun. Gitu. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya, oke? Ada lagi nggak yang mau nanya? Bisa. Nah, kalau udah ngerti konsep ini nih, udah kebayang nih, kalau lihat rumus itu atau lihat persamaan udah kebayang grafiknya kira-kira gimana. Ini gampang banget nih buat kalian kerjain soal nomor 1. Nah, untuk fungsi f di atas, fungsinya kan yang ini. Jika K adalah bilangan bulat positif, maka grafik yang menggambarkan Y sama dengan Fx. Coba, Nadira ada nggak Nadira? Ada kok. Oke. Ini aku mau tanya dulu. Dia grafiknya itu, ini kan persamaan kuadrat ya. Dia membuka ke atas gini atau membuka ke bawah? Ke atas. Ke atas ya, berarti ini kita udah bisa eliminasi yang A sama B kan. A sama B kan membuka ke bawah nih, berarti bukan, jelas. Berarti tinggal antara C atau D. Coba sekarang kita lihat, kan dia X plus 3 sama X min K gitu kan ya. Terus K-nya itu bilangan bulat positif. Bulat positif. Berarti antara C sama D ini kira-kira yang benar yang mana nih, Nadira? Yang D, Kak. Kenapa? Soalnya yang X plus 3 berarti kan sama X-nya sama dengan min 3. Terus berarti yang Iya, jadi kan dia, ini kan tadi ya, akar-akarnya itu kan titik potongnya dengan sumbu X. Nah, kita lihat aja yang titik potongnya ada min 3. Ini nih di D ya kan, ini ada min 3. Sedangkan kalau di C itu min 2 ya, salah ya berarti ya. Nah, terus kan K-nya bilangan bulat, makanya yang di kanan ini, bilangan bulat positif ya, positif. Yang di kanan ini pasti K-nya nih, gitu. Nggak mungkin yang di kiri, karena di kiri kan minus ya. Gitu, berarti jawabannya yang D. Sebenarnya gampang ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Ages, ada mic-nya nggak? Nggak ada ya? Fauzan deh, Fauzan. Fauzan juga nggak ada. Ajus, Adinda. Dinda. Dinda ada? Dinda nggak ada. Ajus. Ajus ada nggak, Ajus? Ada, Kak. Nah, sistem dari 3 persamaan digambar pada grafik X-nya di atas. Berapa banyak solusi dari sistem tersebut? Nah, ini ngerti nggak nih maksud soalnya? Yang ketiga berpotongan ya? Jadi ada berapa tuh solusinya? 1. Iya. Jadi ini maksudnya apa sih solusi? Nah, kalau kalian kan pasti udah pernah belajar SPL ya.
SPL misalnya 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus 2Y sama dengan 8. Misalnya ya. Terus kan kalian eliminasi substitusi dapat nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini adalah penyelesaiannya atau solusinya gitu. Nah, ini menggambarkan apa sih? Kalau di grafik, ini kan sebenarnya persamaan garis ya. Ini juga persamaan garis, ya nggak? Nah, kalau di grafik, ini ada 2 garis, ada penyelesaiannya atau solusi, itu maksudnya adalah titik potongnya, gitu kan? Jadi dia yang memenuhi keduanya nih, gitu. Memenuhi keduanya pasti kan titik potongnya ya. Nah, kalau sekarang ini kan di grafiknya nggak cuma 2 ya, ada 3 persamaan. Berarti kalau ditanya solusi ya udah yang memenuhi semuanya gitu. Memenuhi semua persamaan. Jadi nggak cuma 2 doang, tapi 3-tiganya. Berarti kalau gitu kita lihat aja titik potong yang memotong 3-tiganya gitu ya. Berarti di mana nih Ajus nih? Kalau di gambar ini di berapa koordinatnya? Di 1,3. Iya, di sini ya, -1. Min 1,3. Min 1,3. Itu doang tuh yang motong 3-tiganya. Kalau yang lain kita lihat ada yang motong 2 doang, ada yang motong nggak motong malah ya, nggak motong, cuman motong sumbu aja. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oh ya, berarti kalau misalnya ada grafik gini nih. Ada 2 grafik, 2 sistem lagi, sistem persamaan, 2 dari 2 persamaan. Grafiknya gini sama gini. Berarti dia solusinya ada berapa? Kalau kayak gini solusinya ada berapa? 2. Ada 2 ya. Di sini sama di sini kan? Nah, kalau gini misalnya terus dia gini. Nah, berarti solusinya ada berapa? 3. 3. Sini gitu ya. Sip. Lanjut. Nomor 3. Ini by the way kunci jawabannya tadi salah ya. Yang di CBT-nya. Grafik di atas menunjukkan total uang yang ditabung Ian dan Jeremy selama 7 minggu. Sejak membuka akun bank. Setelah menabung untuk pertama kalinya, berapa rupiah lebih banyakkah Ian menabung setiap minggunya dibanding Jeremy? Alia. Ada nggak Alia? Ya, Kak. Nah, ini gimana nih? Bingung, Kak. Bingung. Nah, ini coba lihat grafiknya. Ini kan yang grafik sumbu X-nya ini kan minggu ya. Dia minggu ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Terus kalau yang ke atas nih, yang Y-nya ini kan dia adalah total uang yang ditabung ya. Total uang yang udah ada di rekeningnya gitu kan. Coba kita lihat yang Ian dulu nih, yang Ian. Dia minggu ke-0 ya, berarti untuk nabung pertama dia 100 kan ya. 100.000 rupiah yang di sini, ya nggak? Kok gini? Nah, ya kan, kelihatan nggak tuh? Terus minggu pertama, dia ternyata di rekeningnya sekarang ada 200 ya kan? Terus kalau di minggu kedua ternyata bertambah lagi jadi 300. Nah, berarti kalau si Ian ini dia tiap minggu nabung berapa banyak nih? Gimana, Alia? 100. Iya, ini kalau ini udah kelihatan ya bedanya kan dia 100 gitu kan. Nah, jadi dia tiap sekali nabung itu 100.000. Nah, tinggal sekarang Jeremy ya. Jeremy gimana nih? Jeremy
dia minggu ke-0, dia pertama kali nabung ya. Dia langsung 300.000 nih di sini ya. Habis itu minggu pertama, nah ini di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Maksudnya kita mungkin kurang bisa mastiin ya, ini bener di tengah-tengah atau enggak ya. Nah, jadi nanti ini belum bisa dipastiin. Kalau minggu kedua ini kan dia 400. Jadi bertambah sekarang jadi 400. Kalau kayak gini, ini enaknya kita coba aja cari gradiennya ya enggak? Kan sama dengan gradiennya itu kan sama dengan dia nanti pertambahannya aja juga. Ya, coba aja nih cari gradiennya yang Jeremy. Tapi pakai titik yang udah jelas ya, udah jelas. Jadi jangan yang di tengah-tengah gini, kalau tengah-tengah gini kan bingung ya. Coba, mau pakai titik yang mana nih untuk yang Jeremy? Gimana Alia? Masih ingat nggak cara cari gradien? G2 minus 1. Halo? Halo? Sekarang kedengaran nggak guys? Kedengeran Kak. Oke. Sorry. Tadi tiba-tiba internetnya putus sendiri nih. Tadi sampai mana ya? Gradien bukan Kak? Oh ya, gradien. Nah, kalau cari gradien caranya gimana nih? G2 minus 1. X2 min X1. Berarti kan kita perlu 2 titik ya. Pakai titik yang mana nih untuk yang Jeremy? Mau pakai titik yang mana? Kak, kakak share screen-nya hilang, Kak. Oh, sorry. Iya. Nah, ini udah belum? Kelihatan? Udah, Kak. Oke. Suara aku udah jelas belum? Oke, Udah, coba ini. Berarti mau pakai titik yang mana nih? Kita lihat yang grafik Jeremy ya. Yang dipakai. Coba buat nyari gradien. Tadi siapa? Alia ya? Gimana Alia? Ya Kak. Mau pakai titik yang mana? Yang 2 sama 0 aja deh. Oke, berarti kan kalau 2 berapa tuh? 2,400. Terus 0,300. Sama dengan berarti 400 ya kan, min 300 per 2 min 0. 100 per 2 sama dengan 50 ya. Nah, ini kan kalau persamaan umum ya sama dengan MX plus C. Berarti kan nanti dia 50 gitu kan, kali X plus C. Nah, kan kalau X ini kan tadi menggambarkan dia minggu keberapa gitu kan ya. Minggu keberapa.
Berarti tadi yang 50 ini kan dia nabungnya ya, nabung tiap minggunya nih, nabung tiap minggu. Jadi dia nabung tiap minggu, segini ini 50 gitu kan. Nah, jadi gimana nih? Berapa rupiah lebih banyakkah Ian menabung setiap minggunya dibanding Jeremy? 50. Iya, 50.000 ya. Tinggal 100.000 dikurang 50. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa? Lanjut. Alia udah. Iza ada Iza? Iya Kak, Kak mau Oke. tanya dulu yang nomor 3. Iya, silakan. Berarti yang dikunci jawabannya itu salah ya? Yang Salah. Oh, oke Kak. Makasih. Harusnya C ya, bukan D ya. Ya. Oke, nomor 4 gimana nih? Gambar di atas adalah grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan A min X kuadrat. Jika panjang PQ adalah 6, berapakah nilai A? Gimana nih Iza? Yang sini 6 nih. Kira-kira gimana? Bentar Kak. Berarti di titik Q ini nih X-nya berapa? X-nya 3. Iya, 3 ya. Kalau di P? Min 3. Min 3, karena kan dia simetris kan ya. Simetris pasti kalau tengahnya 0, di sini 3, di sini min 3. Kalau gitu gimana buat cari A-nya? By the way, titik Q ini 3, berapa nih? 3, nggak tahu Kak. Coba dia melewati grafik apa tuh? X kuadrat 3,9. Iya. Kan dia ngelewatin dia sama dengan X kuadrat, berarti kalau kita masukin X-nya 3, Y-nya 9. Gitu kan. Nah, ternyata dia juga ngelewatin grafik yang Y sama dengan A min X kuadrat nih. A-nya berarti 18. Iya, tinggal kita masukin aja ya, Y-nya 9 sama dengan A min 3 kuadrat gitu kan ya. 9 sama dengan A min 9, A-nya 18 deh. Gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Kak, tadi tahu 3-nya yang Y sama dengan X kuadrat, 3-nya tahu dari mana? Tahu 3, kenapa Q-nya 3 maksudnya? Iya. Kan dia PQ kan 6 kan panjangnya. PQ 6. Nah, terus dia grafiknya Y sama dengan X kuadrat, berarti kan dia ngelewatin 0 ya di sini kan. 0 panjangnya 6 kan dia simetris nih. Jadi panjang yang dari sumbu Y ke P sama kayak dari sumbu Y ke Q, ya nggak? Iya. Berarti kan ini masing-masing panjangnya 3 kan. Berarti kalau ke kanan dia jadi 3, ke kiri jadi min 3. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bisa? Ngerti nih? Lanjut. Nomor 5. Alin ada? Ada Kak. Oke. Fungsi linear F ditunjukkan pada gambar di atas. Jika grafik G tegak lurus grafik F dan melewati titik 1,3, berapakah nilai G 0? Gimana nih? Itu cari gradien yang Y sama dengan Fx dulu bukan? Berarti gradiennya berapa nih? Aku sebutnya M1 gitu misalnya ya. Pakai yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini titiknya yang mana nih kita pakai? Yang 1,1 sama 0,3. Oke, berarti Y2-nya berapa? Y1-nya 1. X2-nya 0 min 1. Oke, berarti 2, ini
min 1. 1 ya, jadinya M-nya min 2. Nah, terus Pakai yang M1 kali M2 sama dengan min 1. oke. Min 1 ini kan karena tegak lurus ya, berarti M2-nya berapa tuh? Jadi setengah. Iya. Min 1 per min 2. Setengah. Nah, udah tahu titiknya, udah tahu M-nya, berarti bisa bikin persamaan G-nya ya, GX-nya ya. Jadi berapa caranya? Gimana caranya? Pakai yang Y minus 1 bukan Kak? Y min 1 terus? Sama dengan MX min X1. M X min X1 gini ya. Berarti Y min 3. 3 sama dengan setengah X min 1. X min 1. Oke. Jadinya setengah X min setengah ya. Y sama dengan setengah X Min setengah plus 3. Berarti jadi min setengah plus 3 Plus 5 per 2. Terus yang ditanya G0-nya. Ini kan GX ya. Berarti G0-nya berapa nih? 5 per 2. Iya, X-nya 0 tambah 5 per 2. Jadi jawabannya yang 2,5. 2,5. Sip, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ngerti? Nomor 5. Lanjut, nomor 6 sekarang. Nah, siapa ya? Vito, ada Vito? Ada Kak. Vito, oke. Coba. Ini by the way kuncinya juga salah nih, nomor 6. Sama nomor 6 salah. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi fx sama dengan x plus 6 dan grafik gx setengah pangkat x min 1. Nah, ini aku mau tanya dulu nih, kalau dari gambar nih ya, grafik fx-nya ini salah benar nih, apakah dia benar di yang ini itu, yang digambar itu x plus 6 benar nggak, Vito? Salah Kak. Salah, ini harusnya berapa nih? 5. X plus 5. 5 ya, berarti ini salah nih. Kalau plus 6 berarti kan tadi udah kebayang kan, dia naiknya nanti di sini 6, ya nggak? Iya Kak. Di sini juga min 6. Harusnya dikira-kira gini nih, kalau X plus 6. Iya sama dengan X plus 6. Gitu ya. Berarti yang fx salah, kalau yang gx salah benar nih. Nah, ini mungkin kalian masih belum familiar dengan grafik yang ini ya, pangkat X. Ini kan berarti grafik eksponen ya. Eksponen. Nah, ini coba aku kasih lihat dulu deh. Misalnya yang kenapa nih ada yang chat? Oh, salah. Ya. Jadi kita lihat dulu bener nggak nih salah. Y sama dengan 2 pangkat X. Coba kita masukin dulu satu-satu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1. 2 pangkat 0, 1. Y-nya, X-nya 1, Y-nya? 2. 2. X-nya 2, Y-nya? 4. 4. X-nya min 1, Y-nya? Setengah. Berapa? Setengah. Sorry, setengah ya, nggak kedengeran tadi. Kalau min 2, berarti Y-nya berapa? 1/4. 1/4 kan? 2 pangkat min 2, 1/4. Coba kita gambar. Berarti 0,1, 1,2, ini 1 di sini ya. 2,4. Abis itu min 1, setengah.
Sini. Min 2, min 1/4. Ya, kira-kira di sini lah. Nah, jadi dia grafiknya bakalan gini nih. Seret. Gini, dia mendekati sumbu X, tapi dia nggak bakal yang kiri tuh nggak bakal nyampe ke berpotongan dengan sumbu X ya. Kenapa? Coba aja kita lihat kalau misalnya dia min 8 gitu, misalnya X-nya min 8 atau ya min 8 deh. Berarti Y-nya ini gimana? Kan 2 pangkat min 8 ya. Jadi 1/2 pangkat 8. Ini kan tetap aja positif ya, tetap positif. Jadi dia nggak bakal pernah nyentuh 0 gitu Y-nya. Ya. Nah, coba kita gambar di sini nih sekarang. Ini hapus dulu tadi ya, 2 pangkat X. Nah, kayak gini kan. Tapi ini nggak pernah nyentuh 0 yang di kirinya ya. Kalau 3 pangkat X, gimana nih 3 pangkat X? Jangan 3 deh, yang agak lebih gede. 4. Nah, bedanya gitu. Kalau 10 pangkat X. Ya, kayak gitu ya, melengkungnya bedanya. Sekarang kalau misalnya minus, sekarang ya, minus. Min 2 pangkat X. Oh, jadinya kayak kebalik gitu ya. Kebalik gini ya. Gimana kalau sekarang dia si ininya ya, 2-nya ini, yang di 2-nya ini dia kurang dari 1, misalnya setengah. Setengah, X lagi setengah pangkat X. Nah, kelihatan nggak? Ternyata dia jadinya, kalau misalnya yang 2 pangkat X ini yang biru, yang setengah itu yang merah ini ya, jadinya dia malah menuju ke kanan gitu ya. Yang mendekati 0 tuh yang kanannya. Oke, nah kalau misalnya minus, coba minus setengah pangkat X. Oh, ini sama aja, ngebalik gitu. Sekarang kita kan tadi di soal apa tuh? Setengah pangkat X ya, min 1. Min 1 berarti kebayang nggak nih kira-kira gimana? Kalau setengah pangkat X min 1. Turun naik grafiknya. Turun naik guys. Turun ya. Setengah pangkat X. Terus minus 1. Nah, gini nih. Dia berpotongan di sumbu 0,0. Coba kita lihat tadi di gambar. Nah, berarti kesimpulannya salah bener nih. Yang grafik GX. Dia kan selain di 0,0 juga di min 2,3 ya. Coba aja kita masukin kan. Kan tadi GX sama dengan setengah pangkat X min 1. Terus kalau misalnya dia min 2, X-nya ya. G min 2, kan jadinya setengah pangkat min 2 min 1. Berapa tuh guys? Setengah pangkat min 2 berapa? Empat. 4 ya. Min 1. 3. Bener dia melewati min 2,3 juga ya, selain 0,0. Berarti grafiknya salah bener nih yang GX. Yang digambar. Benar. Nih, bener ya. Jadi yang salah cuman yang FX doang. Oke. Sip, sekarang coba kita jawab satu-satu dari nomor 1. Grafik Y sama dengan Fx memotong sumbu X di min 5,0. Salah benar? Salah. Salah ya? Harusnya yang mana nih? Harusnya memotong sumbu X di mana? Min 6,0. Min 6,0 ya. Ini kan udah aku gambar juga nih yang benar ya kalau X plus 6. Oke, ini berarti ini
yang menunjukkan kesalahan ya, nanti jadi jawabannya ya. Aku centangin. Terus nomor 2 ini sama 3 sebenarnya berhubungan nih. Coba kita yang nomor 3 dulu ya. Grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx berpotongan di min 2,3, salah benar? Salah. Salah. Kenapa? Kan tadi yang grafik Y sama dengan Fx-nya salah. Berarti dia harusnya potongnya di sini ya. 6. Ini berapa nih? Ya sebenarnya kalau kita mau cari ya kan harusnya gini kan, X plus 6 sama dengan kita samain gitu ya buat nyari ininya ya, X-nya berapa. Kok gitu, nggak ada ininya. Nah gini kan, cuman karena dia apa namanya ada pangkat-pangkatnya gini, ini susah nih dihitung kan ya. Coba gimana coba ngitungnya, nanti hasilnya pasti koma-koma. Nah, jadi kalau kita udah ngerti grafik, udah kelihatan nih, harusnya kan yang X plus 6 di sini nih. Nggak mungkin dia potongan di min 2,3, pasti potongnya di sini ya. Di entah berapa, tapi bukan di min 2,3 ya. Nah, ini juga salah berarti nih. Nah, sekarang yang nomor 2, grafik Y sama dengan Fx di atas grafik Y sama dengan Gx untuk X lebih dari min 2. Gimana? Salah benar. Maksudnya Y sama dengan Fx di atas, ngerti nggak nih? Di atas. Nggak berpotongan ya, Kak? Di atas tuh lebih ke gini. Nilainya dia, misalnya ada grafik berpotongan gini ya, seret-seret gitu ya. Nah, ini misalnya Fx, ini Gx. Gitu ya. Nah, kita lihat, yang di bagian sini nih. Nah, dia kan nilainya ya, nilai Y-nya ini kan pasti selalu lebih besar ya. Dan kalau dilihat dari grafiknya juga letak garisnya, ya kan letak garisnya itu nih. Dia kan di atas ya Fx ya. Fx itu nilai apa? Letak garisnya selalu di atas ya enggak? Nah, itu maksudnya di atas gitu tuh. Letaknya itu di atas nih, atau nilai Y-nya ya, nilai Y-nya lebih besar. Lebih besar dibanding yang Gx gitu kan ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh maksudnya di atas. Dilihatnya kalau yang di sini ya, berarti kan titik baliknya di titik potong ya. Jadi kalau misalnya yang ke kiri, nih kita lihat yang kiri ya, yang ini, dia si Fx ini malah sekarang posisinya di bawah ya, di bawah dari Gx ya enggak? Gx sekarang malah di atas, kebalikannya. Nah, kalau yang di grafik yang di soal gimana nih berarti? Salah benar. Grafik Y, Fx di atas grafik Y, Gx untuk X lebih dari min 2, salah benar. Lihat aja ini grafiknya, bentuk grafiknya. Grafik Fx dia naik kan di sini ya. Naik lagi di atas, sorry di atas. Ya enggak? Nah, apakah itu lebih dari min 2? Gimana guys? Salah, Kak. Salah ya. Kan karena berpotongannya kan bukan di sini ya. Dia naiknya dari di sini nih. Bukan pas di min 2 yang jelas kan. Agak kurang dikit dari min 2. Ya, berarti ini juga salah. Gitu ya. Enggak, Riza, kalau mau ini diinin aja mic-nya. Dinyalain. Grafik Y sama dengan Gx di bawah sumbu X untuk X lebih dari 0. Salah benar? Benar. Nah, ini benar. Kita bisa lihat kan. Dia X-nya lebih dari 0 kan berarti yang kanan ini kan. Nah, ini di bawah nih. Ini berarti benar. Ya kan? Berarti jawabannya yang
1, 2, 3 kan yang A. Oke? Karena yang dicari kesalahan ya. Kesalahannya yang mana? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kak, yang tadi di atas grafik itu dilihatnya dari yang nilai Y-nya ya? Iya. Dilihat dari nilai Y-nya. Karena kan kita bisa lihat juga dari grafik kan ya, posisinya aja dia di atas nih, di atas. Dibanding yang GX kan gini kan, GX yang hijau ini kan. Gitu. Jadi lebih atas yang ini nih, yang merah dibanding yang hijau. Gitu. Oke, Kak. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Jadi ini bahkan nggak pakai rumus apa-apa ya nih. Ini harus udah ngerti grafik baru bisa ngerjain. Kak, maaf saya masih agak kurang paham sama pernyataan 3. Maksudnya gimana nih kurang paham ya? Coba di mic-nya nggak ada ya, Nazla? Ada Kak, tapi internet saya jelek. Oh. Ini maksudnya apa? Kurang paham di yang persamaan 3 di mananya nih? Di bagian yang ininya Kak, yang lebih besarnya itu. 2? Maksudnya persamaan 2? Tunggu Kak, iya 2 Kak, 2. Persamaan 2 ya, oke. Iya. Lebih besar dari min 2. Nah, kalau misalnya lebih besar dari min 2, berarti kan dia sebenarnya tuh grafik yang ini nih. Ya nggak? Jadi kan dia yang saat si fx ini di atas yang gx, ini kan dia dari titik potongnya, ya nggak? Kita lihat dia sebenarnya dari titik potong. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia grafiknya x plus 5, titik potong di min 2, bener nih, dia lebih dari min 2, berarti kan min 2 ke kanan ya. Min 2 ke kanan dia bener nih. Kalau dia naik, gitu. Tapi kalau dia grafiknya x plus 6, kan dia dari sini naiknya ya, bukan dari min 2 ya. Nah, berarti kayak kurang tepat gitu. Kurang tepat nih, kalau bahasa matematika tuh harus precise. Jadi kalau walaupun kalau misalnya kita lihat di min 2-nya itu naik, gitu kan, min 2 ke atas naik, tapi kurang tepat karena yang paling tepat ini adalah di titik potongnya. Gitu. Ya, Kak. Makasih Kak. Sip, ada lagi yang mau nanya? Coba aku kasih lihat deh titik potongnya tuh sebenarnya kira-kira di mana sih. Tadi kan x plus 6 ya. Ini kan, coba kita lihat tuh, min 2,248 gitu kan ya. Jadi ini koma-koma nih, makanya tadi aku bilang kalau kita mau cari titik potongnya nggak bisa nih, kan persamaan ini nggak bisa kita manual hitung karena koma-koma hasilnya. Tapi kalau dari grafik kelihatan. Oke, udah sampai sini. Lanjut, nomor 7. Nah, coba yang belum, atau kita bareng-bareng aja deh. Diketahui dua buah garis L1 Y sama dengan MX min B, L2 Y sama dengan 2X plus 1. Supaya kedua garis berpotongan tepat di sumbu X aja, maka batasan nilai M atau B yang harus dipenuhi. Kira-kira gimana nih? Biar bisa diselesaikan. Kalau pakai rumus-rumus, bingung pakai rumus apa. Coba kita gambar aja dulu yang bisa digambar ya. Jadi kan ini ada ya L2-nya 2X plus 1. Nah, berarti titik potong di sumbu Y-nya di mana nih? 1. 1 ya, saat X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Berarti di sini. Titik potong di sumbu X. Berapa? Berapa guys? Titik potong di sumbu X-nya. Min setengah. Iya, min setengah ya. Berarti kan dia kira-kira grafiknya ini min setengah. Naik atau turun nih grafiknya? Naik. Naik ya. Seret. Nah, ini si L
2 kan. By the way, dia gradiennya berapa nih? Gradien si L2 ini. 2. 2 ya. Nah, terus kan dia mau garisnya itu berpotongan tepat di sumbu X aja ya. Berarti kan otomatis kalau gitu berpotongannya di sini ya nggak? Di titik yang ini kan? Mau nggak mau ya. Karena kan yang di sumbu X cuma titik ini doang nih. Nah, kalau gitu garisnya tuh bisa gimana aja yang berpotongan sama L2. Si L1 ini bisa gimana aja. Tapi dia berpotongan di sini ya. Misalnya gini bisa kan? Seret, gini boleh nggak? Boleh kan? Terus misalnya gini, mau gini. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus mau gini. Boleh nggak tuh? Boleh. Boleh-boleh aja kan? Nah, berarti kalau pernyataan sama satu gimana nih? M kurang dari 2, bener nggak nih? M kurang dari 2. Kita lihat tadi grafik-grafik yang bisa. Kalau yang di hijau ini dia M-nya kira-kira kurang atau lebih dari 2 nih? Lebih dari. Iya, ini kan M-nya udah lebih dari 2 nih. Tapi sebenarnya bisa juga. Kalau yang ini ya ini kurang ya. Kalau ini kurang dari 2 nih, karena dia lebih landai gitu kan. Yang ini juga, ini kan pasti negatif ya M-nya, M negatif. Tapi ternyata lebih dari 2 juga bisa kok, gitu kan. Nggak harus kurang dari 2. Gitu, berarti ini salah nih ya, nomor 1 ya. Emang kurang dari 2 tuh salah. Dia tuh yang penting itu M-nya nggak sama dengan 2, ya kan? Soalnya kalau misalnya sama dengan 2 kan berhimpit ya jadinya, bukan berpotongan. Gitu. Ya, jadi nggak harus kurang dari 2. Nah, sekarang kalau yang B-nya gimana dong? Apakah masih lebih dari min 1? Gimana? Y kan dia sama ya MX min B ya. Apakah B-nya jadinya harus lebih dari min 1 nih guys? Coba dipikirin. Nggak harus. Nggak harus. Kenapa? Kenapa nggak harus? Tadi berpotongan di min setengah koma 1. Menurut ini yang belum dapat tadi deh. Tian gimana menurut Tian? Apa kan? Menurut Tian gimana B-nya? Menurut Raisin gimana? B-nya. Coba lihat aja nih dari rumus ini. Apakah dia harus lebih dari min 1 nih? Tidak, kenapa? Riza coba dijawab. Riza nggak ada mic ya. Kalau nggak harus lebih dari min 1, kenapa? Mesya? Kira-kira gimana Mesya? Mesya ada nggak Mesya? Mana Mesya? Kak. Karena kalau M-nya lebih dari misalnya yang di atas 2, B-nya tuh bisa naik kan, tapi
Kalau misalnya M-nya di bawah 2, itu B-nya nggak apa turun gitu loh, Kak. Yang dilihat dari gambar itu. Coba ya, ini B-nya sebenarnya ini gini. Kita kan tadi ada titik potong ya, min setengah, koma satu, berarti kan ngelewatin min setengah, koma satu kan. Berarti kalau kita masukin ke rumus bisa dong, ya nggak? Berarti kan Y-nya 1 sama dengan M min setengah min B. Ini kan? Min setengah M sama dengan, min setengah koma 0, berpotongan di min setengah koma 0. Ini 0. Min B, berarti B sama dengan min setengah M ya kan? Kalau tadi gimana M-nya lebih dari 2, misalnya M-nya 3, berarti B jadi berapa nih? Min 3/2. Malah jadi kurang dari min 1 ya. Nah, jadi dia tergantung M-nya gitu kan ya, B-nya itu tergantung M-nya. Tadi karena M-nya ini lebih dari min 2 juga bisa. Ya kan, ini kan jadinya min 3/2, ini kan udah kurang dari min 1 ya. Nah, ini juga pernyataannya salah nih. Jadi ini sebenarnya B tergantung nilai M gitu kan, jadi yang memenuhi gitu. Memenuhi ini, B-nya harus min setengah M gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Yang E gitu. Sip. Ini juga nggak pakai rumus gimana-gimana ya, yang penting ngerti nih. Kebayang grafiknya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Nggak ada. Nggak ada yang mau nanya. Yowes, kalau gitu ini bahas TO. Mana ya yang mau kita bahas? Coba yang ini nih. Nomor 5 deh. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi fx sama dengan min x plus 5, gx sama dengan 2x plus 1. Nah, dari fx dulu nih, salah benar. Yang digambar. Ini by the way agak rancu. Ini aku bikin gini aja ya. Jadi sesuai dengan angkanya. Salah benar? Salah. Salah ya, karena harusnya dia berpotongannya di 5 ini kan ya. Ini kurang nih, ini di tengah-tengah malah. Harusnya kan kira-kira kalau berpotong dengan di 5 nih gini nih. Ya enggak? Kalau yang GX salah benar? Salah. Salah ya. Harusnya dia gimana grafiknya? Linear. Linear. Jadi nggak lengkung ini ya. Kalau lengkung gini tadi apa tuh? Grafik apa nih sebenarnya kalau yang lengkung kayak gini tadi? PK. Apa? PK? Kuadrat. Persamaan kuadrat. Yakin kayak gini persamaan kuadrat? Hah? Fungsi kuadrat? Eksponen bukan, Kak? Iya, eksponen ya. Kalau persamaan kuadrat pasti dia simetris ya. Gini dan dia simetris. Oke? Eksponen yang ada pangkatnya ya, Kak? Hah? Yang setengah pangkat X kayak gitu loh, Kak. Iya. Yang kayak tadi tuh. Nih, yang kayak ini setengah pangkat X gitu kan. Atau yang ini nih, 2 pangkat X ya. Lebih mirip ke 2 pangkat X tuh. Oke, Kak. Jadi harusnya dia linear dan gini ya, dia naik gitu kan ya. Gini kan dia harusnya ya. Oke, coba kita lihat nomor 1. Grafik Y sama dengan X kalau di atas sumbu X, salah benar? Apakah dia selalu di atas sumbu X? Enggak. Enggak kan? Kan dia ya udah
bakal lurus terus ya sampai bawah, ini juga sampai atas terus. Berarti nih salah. Tuh kan. Nomor 2, YFX dan YGX berpotongan di kuadran pertama. Salah benar nih, gimana ngetesnya? Kuadran pertama yang mana nih? Kalau ada 4. Kan gini ya, XY ini misalnya A, B, C, D. Yang mana kuadran pertama? A. A ya. Di sini ya, kuadran pertama. Di sini 2 ya kan? 3 di sini, 4 di sini gitu kan? Ini gimana dong cara ngetesnya dia berpotongan di mana? Cari aja titik potongnya kan? Gimana cari titik potongnya? Disamain Disamain, jadinya min X plus 5 sama dengan 2X plus 1. oke. Jadinya berapa nih? 4 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan? 4/3. Iya, 4/3. Kalau gitu Y-nya sama dengan berapa nih? Sebelas per 3. Bisa kita masukin ke salah satunya ya. Yang mana aja boleh. Misalnya dimasukin ke min X plus 5, jadinya kan min 4/3 tambah 5. Ini kan tetap aja jadinya pasti positif ya tadi ya. Gitu, nih positif berarti kuadran berapa kalau positif-positif? 1. 1 ya. Nah, kalau misalnya salah satu bentuk fungsinya nggak sesuai di gambar, bentar. Fungsinya nggak sesuai di gambar, kita pakai fx atau gx-nya yang ditulis aja Kak, untuk mengecek pernyataan. Iya, jadi yang kan dibilang dia di gambarnya ada kesalahan ya. Jadi yang benar ini yang ditulis gitu. Jadi jangan ikutin gambar ya, ikutin yang ditulis. Nah, ini tadi udah ya, kuadran 1 berarti ini benar ya, berarti bukan kesalahan ya. Walaupun nggak sesuai dengan grafik. Nomor 3, grafik Y sama dengan Fx di atas grafik Y sama dengan Gx untuk X kurang dari 0. Gimana? Fx di atas Gx untuk X kurang dari 0. Nah, ini kita gambar aja kira-kira ya yang si Gx-nya. Gx kan 2X plus 1 ya, berarti dia motong sumbu X di mana nih? Min setengah. Min setengah di sini. Motong sumbu Y? 1. Di 1. Ini rancu ya, sinilah kira-kira. Di sini aja lah udah. Nah, berarti kan nanti dia grafiknya kira-kira gini ya. Inilah tadi titik potongnya itu di bentar kok minus, enggak 4/3 kan, 4/3 koma tadi 11 ya, 11/3, 4/3 koma 11/3. Nah, kalian lihat yang grafik yang biru-biru ini ya, ini kan yang di sini Gx ya, yang di sini Fx. Dia Fx itu di atas untuk gimana nih? Berarti X kurang dari 0. yang lebih tepatnya? Yang paling X tepatnya? 4/3 bukan Kak? Iya, X kurang dari 4/3 ya, ini paling tepatnya ya. Walaupun kalau kita lihat 0, oh iya benar di atas. Tapi kalau bahasa matematika, sebenarnya dia nggak boleh tuh kayak gini ya. Harus yang tepat gitu. Kan pasti tepatnya di titik potong gitu kan ya. Berarti ini juga dihitung salah. Ini berarti centang juga. Yang nomor 4, grafik Y sama dengan Fx melalui titik 0,4, salah benar.
Grafiknya sama dengan fx melalui titik 0,4. Salah. Masa? Caranya gimana? Bener nggak? Caranya gimana? Caranya gimana? Enggak, itu aku cuman ini doang kok. Cuman ngetes doang. Ini gimana nih caranya? Kalau titik potong Y, yang X-nya 0. Kan melalui titik 0,4 gitu kan ya. Berarti kita masukin aja kan ke Y sama dengan min X plus 5 kan. Kalau X-nya 0, Y-nya harusnya berapa? 5. Iya, makanya salah ya. Y-nya harusnya 5. Berarti dia nggak melalui ya 0,4 mah. Salah, bener nih. Nah, berarti kan yang kesalahan tuh 1, 3, 4 kan. Oke, berarti ini sebenarnya nggak ada yang benar ya jawabannya ya. Karena ini kan ada saja-sajanya nih. Padahal 1, 3, 4. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, nah kalau gitu coba ini di screenshot aja buat latihan di rumah lagi. Udah bisa belum nih TO-nya? Kak, mau screenshot yang tadi. Nih. Enggak, bentar aku zoom kali ya. Nah, kelihatan nggak? Udah, Kak. Udah. Ini udah tadi. TO1. Udah, Kak. Nah, ini terakhir. Gimana? Udah, Kak. Oke. Sip, kalau gitu sampai sini dulu. Minggu depan kita bahas yang ini ya. Pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Kalau misalnya ada yang lupa, coba di review dulu lagi biar bisa kemudian. Oke, sampai sini aja. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Masih, Kak. Kasih Kak.